Oke, everybody, kita ketemu lagi di podcast kesekian. Ini European GP. Sorry agak telat karena kemarin Mbak Yu bikin yang versi English untuk klasemen total dari Moto3 sampai MotoGP. Nah, kali ini kita akan membahas review dan gosip dan hasil race dan klasemen. Dan semua. Mungkin ini akan panjang, jadi siapkan telinga kalian. Bakal lama banget teman-teman ya. Tapi dijamin gak bakal rugi. Oke, kita bahas dulu hasil race-nya. Pasti banyak yang udah tahu. Tapi kita bahas aja dulu. Yang menang. 1. Posisi 1 ya. Joan Mir, 2. Alex Rins, 3. Pol Espargaro, 4. Takaki Nakagami, 5. Miguel Oliveira, 6. Jack Miller, 7. Brad Binder, 8. Andrea Dovizioso, 9. Johan Zarco, 10. Danilo Petrucci, 11. Franco Morbidelli, 12. Stefan Bradl, 13. Maverick Viñales, 14. Yang terakhir Fabio Quartararo. Rider DNF 1. Lorenzo Savadori, 2. Alex Marquez, 3. Tito Rabat, 4. Francesco Bagnaia, 4 ya. 5. Cal Crutchlow, 6. Valentino Rossi yang BP Bayu satu itu. Dan yang terakhir adalah Alex Espargaro. Jadi dia ini namanya paling terakhir karena dia lap pertama pun gak kelar gitu. Jadi itu dia hasil race. Kita pindah ke klasemen. Jadi klasemen kali ini Mbak Yu bahasnya udah bukan cuma rider ya. Kita akan bahas sampai ke klasemen tim. Oke, kita bahas dulu klasemen rider. Yang pertama Joan Mir 162. 2. Fabio Quartararo 125, 3. Alex Rins 125, 4. Maverick Viñales 121, 5. Franco Morbidelli 117, 6. Andrea Dovizioso 117, 7. Pol Espargaro 106, 8. Takaki Nakagami 105, 9. Jack Miller 92, 10. Miguel Oliveira 90, 11. Danilo Petrucci 77, 12. Brad Binder 76, 13. Johan Zarco 71, 14. Alex Marquez 67, 15. Sayang bebek Valentino Rossi 58. Ini angka keramat banget, serius. Nggak nambah-nambah. 16. Francesco Bagnaia 42, 17. Iker Lecuona 27, 18. Alex Espargaro 27, 19. Cal Crutchlow 26, 20. Stefan Bradl 16, 21. Bradley Smith 12, 22. Tito Rabat 10, yang terakhir Michel Pirro 4. Kemudian kita pindah ke klasemen konstruktor. Ini klasemen terbaru setelah Yamaha dipotong 50 poin. 1. Suzuki 188, 2. Ducati 181, 3. Yamaha 163, 4. KTM 159, 5. Honda 130, terakhir 6. Aprilia 36 poin. Kemudian kita pindah ke klasemen tim. Jadi klasemen tim ini setelah Yamaha MotoGP Monster dipotong 20 poin dan Petronas dipotong 37 poin. Oke? 1. Tim Suzuki X-Star 287 poin. 2. Petronas Yamaha SRT 205 poin. 3. Ducati Team 194 poin. 4. Red Bull KTM Factory Racing 182 poin. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 159 poin. 6. Pramac Racing 138 poin. 7. LCR Honda 131. 8. Red Bull KTM Tech 3 117 poin. 9. Repsol Honda Team 83 poin. 10. Sponsorama Racing 81 poin. Terakhir 11. Aprilia Racing Team Gresini 39 poin. Oke. Next. Ini kenapa Mbak Yu buru-buru? Karena Mbak Yu lagi usahakan gak lebih dari 30 menit. Saking banyaknya gosip. Kita bahas dulu apa yang terjadi dengan motor bebek. Jadi kemarin itu motornya itu mati. Dan itu indikatornya nggak menyala sama sekali. Dia udah coba nyalain nggak bisa. Jadi dia bilang itu masalah elektronik. Ini adalah kali kesekian Bebek Vale mengeluhkan soal barang 1 euro.
Kalian masih ingat waktu tahun berapa bebek DNF juga di Texas kalau nggak salah ya. Terus dia bilang itu masalah koplengnya kalau nggak salah. Koplengnya, clutch-nya itu. Dia bilang itu masalah 1 euro kemarin dia bilang. Nah sekarang dia bilang lagi masalah 1 euro soal elektronik dia. Dan dia mengeluhkan soal mesin. Jadi dia bilang sepertinya ada yang salah dengan divisi mesin kami. Jadi mulai dengan keandalannya sudah kurang andal dia bilang. 1 kurang andal, 2 masalah katup, 3 jadi yang paling lambat di race. Dan itu terbukti memang paling belakang. Ya pertama kalinya sih emang mereka belakang banget. Itu kalau nggak ada yang, kalaupun nggak ada yang crash ya tetap juga dia belakang. Itu karena mereka pulangnya finish dapat poin karena banyak yang crash. Kalau nggak crash ya tetap juga dia di belakang, mungkin nggak dapat poin gitu. Terus kita bergerak ke apa alasan Yamaha dipotong cuma konstruktor dan tim tanpa rider dipotong. Ini jadi kontroversi banget karena jurdun drakor si cacat itu, Marc Marquez, berisik banget dari sofanya karena merasa rider Yamaha itu cheating. Bawa lagi mesin goib. Hey, nggak ada mesin goib. Jadi, Lin Jarvis itu, kemarin kan di podcast terakhir Mbak Yu udah bahas soal pernyataan Yamaha. Nah, Lin Jarvis di hari Minggu pagi, di race Moto3 kalau nggak salah kemarin itu, dia menjelaskan panjang lebar. Kenapa sampai rider nggak layak dapat pemotongan poin dan mereka nggak cheating. Jadi, Lin Jarvis ini kan tim prinsipal nih. Dia nggak tahu bahwa mesin yang dikirim dari Jepang itu ada 2 supplier katup, teman-teman. Nah, batch pertama yang dikirim dari Jepang itu 8 mesin untuk race di JRS1. Itu 8 mesin untuk 5 rider. 4 rider, 4 rider, 2-2 kan. Itu ternyata katupnya adalah supplier lama. Istilahnya stok dari tahun lalu dipakai di tahun ini. Nah, yang 12 sisanya itu baru katup baru dari supplier baru. Kenapa supplier baru? Karena yang lama itu sudah nggak produksi, jadi mereka ambil supplier baru. Nah, supplier baru inilah yang diajukan saat homologasi. Jadi suppliernya terdaftar untuk homologasi dengan desainnya tetap sama, identik sama. Jadi katup yang tahun lalu itu sama dengan yang tahun ini, teman-teman. Jadi kalian bisa expect nggak ada yang berubah sih, nyaris nggak ada yang berubah dengan model katupnya. Cuman suppliernya yang beda karena yang lama udah nggak bisa produksi, katanya sih kendala teknis. Dan cuman masalahnya insinyur Yamaha di Jepang masukin di mesin tahun ini dan itu tidak dimasukkan dalam homologasi. Begitu. Nah, sebelum race dimulai JRS1, jadi para teknisi ini nggak tahu bahwa engine freeze yang berlaku adalah habis winter test, bukan pada saat race pertama. Kalian ngerti? Nah, jadi waktu hari Jumat, Neng Vina udah jebol 1 mesin. Hari Sabtu jebol 1 mesin. Waktu race pertama itu Mbak Yu ingat banget, Mbak Yu udah post, Neng Vina pakai mesin ketiga dan Mbak Yu udah bilang ini amburadul nih mesin nih. Baru race pertama udah 3 mesin, padahal 5 loh stok itu. Bayu udah prediksi kemarin tuh, jangan-jangan ujung musim biasanya ambrol nih, dan emang sampai sekarang kan itu terbukti. Jadi mesin Neng Vina ini dibongkar. Asal penelitian kenapa sampai katup ini mereka tahu ternyata pakai supplier lama adalah karena mesin Neng Vina dibongkar dan ketahuan bahwa itu pakai katup lama. Nah, mereka mau minta ganti ke Jepang. Jepang bilang udah nggak ada stok, itu sudah stok terakhir. Kalau mau baru, berarti katup yang baru dong. Katup yang baru bisa. Dan memang itu adalah masalah homologasi. Memang udah standar itu sebenarnya yang baru. Nah, karena mau ganti katup, dari yang supplier lama ke supplier baru, dimohonlah ke MSMA sama Lin Jarvis waktu itu di race Austria. Si Honda nggak mau. Honda bilang, kok bisa lu jadi 2 supplier? Apa alasannya? Gitu. Si Jarvis bilang,
Ya karena yang pertama udah nggak bisa produksi, kami harus ganti katup. Jadi sekalian semua dimohon gitu. Sama si Honda dipersulit, dia minta sertifikasi alasannya dia itu sertifikasi katup. Nah, sertifikasi katup itu di dalamnya itu ada desainnya dan itu memang rahasia perusahaan dan mereka nggak mau. Yang boleh tahu itu cuma RD. Kenapa? Karena cuma RD yang inspeksi mesin. Kalau pabrikan yang lain ya nggak boleh lah. Makanya Yamaha tarik itu permohonan. Ternyata udah diganti sama teknisinya. Si Jarvis nggak tahu kayaknya. Nah, sudah mereka ganti semua. Udah diganti semua. Jadi waktu race JR1, semua rider Yamaha itu memakai katup yang sudah standar homologasi. Kenapa? Karena udah diganti yang lama. Masalahnya adalah bongkar segel pemirsa. Itu yang masalah. Terus ada follower yang bilang, lah kalau pakai katup yang udah homologasi mestinya nggak ketahuan dong. Maksudnya diem-diem aja gitu kan. Sama kayak pabrikan lain tuh diem-diem aja. Kan nggak bakal ketahuan. Sebenarnya nggak bakal ketahuan. Masalahnya Neng Vina habis mesin kemarin. Dia minta mesin baru. Dan itu harus persetujuan RD dong. Persetujuan RD, kemudian kalau RD setuju, maksudnya kasih rekomendasi, bukan setuju, kasih rekomendasi nanti diajukan ke MSMA gitu. Nah, si RD ngecek nih, lu minta mesin kenapa? Yang pabrikan lain baik-baik aja tuh mesinnya 5 sama jatah kan. Kalau lu minta 6 ya berarti ada apa dengan mesin lu. Diperiksa lah mesinnya Neng Vina, terbuka segel udah 2. Dipanggil tuh, dikonfirmasi ini kenapa segel dibuka. Si Jarvis nanya tuh sama yang bagian teknisi, ini kenapa terbuka ini? Dibilanglah ganti katup karena yang pertama itu masih yang lama dan itu yang fail, kita ganti katupnya. Kita kira nggak perlu persetujuan MSMA, sisa minta ke RD itu kan persetujuan MSMA yang sekarang kan itu aturan baru teman-teman sampai tahun depan karena pandemi gitu. Jadi sebenarnya katup lama dan katup baru itu satu, desainnya sama. 2, para rider sudah memakai katup itu yang baru sejak race pertama. Jadi ya emang standar, nggak ada yang diuntungkan. Ridernya nggak diuntungkan. Kalau mereka justru pakai katup yang lama, yang rusak itu, justru mereka dirugikan. Jadi mereka ganti ke katup yang baru, yang sudah standar, jadi mestinya nggak ada masalah dong. Karena memang tidak ada peningkatan performa di situ, itu memang udah katup standar yang diajukan untuk homologasi. Itulah kenapa rider nggak kena. Kenapa konstruktor dan tim yang kena? Iya karena mereka memakai katup yang ilegal saat engine freeze, tidak dilapor. Dan mereka mengganti katup itu sebelum race pertama tanpa persetujuan MSMA. Bayu rasa Jarvis kecolongan, cuman dia pasang badan. Jadi sebenarnya bukan salah Lin Jarvis, teman-teman. Lin Jarvis itu sebenarnya dia pasang badan aja, dia yang salah itu. Kalian lihat postingan Bayu hari Jumat, si Yamaha tiba-tiba pengumuman 5 orang orangnya, personnya, membernya itu ditarik dari sirkuit. Alasannya lagi-lagi COVID. Yang pasti satu masih mau meregali, sisanya itu krunya Neng Vina. Tapi dia bilang katanya, oh Neng Vina selamat. Kan aneh. Karena apa? Pasti hari sebelumnya, hari Kamis mereka debrief dong. Neng Vina pasti ngatur-ngatur setupnya untuk hari Jumat. Tiba-tiba hari Jumat pengumuman. Terus dibilang, tapi Neng Vina bersih. Kan aneh. Kok bisa satu bilang ada kontak dekat? Nggak mungkin Neng Vina nggak sentuhan sama mereka. Meskipun pakai masker atau ngomongnya, tapi pasti ada sentuhan dan itu resiko banget gitu. Tapi tiba-tiba aja menghilang. Sebenarnya menurut Bayu itu lagu lama, sama seperti cara mereka menonjolkan Jorge Lorenzo, alasan COVID. Nah ini juga alasan COVID. Menurut Bayu mereka sedang melakukan audit dengan timnya Neng Vina, termasuk Massimo Meregali kayaknya ya. Alasannya kemarin Massimo Meregali positif COVID.
Tapi menurut Bayu, really? Karena dia baru habis ngomong di hari Jumat apa hari Kamis kemarin tuh dia ngomong sama sama wartawan loh teman-teman. Kok bisa? Jadi kayak gitu. Sepertinya mereka sedang melakukan audit. Siapa yang punya otorisasi membuka itu segel mesin 8 biji tanpa persetujuan MSMA. Jadi sebenarnya bukan salah Jarvis teman-teman. Kalau ada yang salah ya mungkin dari Jepangnya. Kenapa mereka pakai mesin katup lama? Alasannya adalah menghabiskan stok, satu. Kedua, sepertinya sih mau ngirit. Maksudnya, mau ngirit akhirnya jadi kacau juga kan. Jadi clear ya, kenapa ridernya nggak kena penalti. Karena memang tidak ada keuntungan yang didapat dari penggantian katup itu. Karena mereka memang pakai katup baru yang homologasi. Makanya dibilang sama Lin Jarvis, katup yang kami tidak pernah ganti katup. Maksudnya tidak pernah ganti katup dari yang standar ke yang lain, tapi justru kami pakai yang standarnya, yang sudah dihomologasi. Yang lama itu malah kami nggak pernah pakai sama sekali. Dia bilang begitu. Karena memang ketahuan rusak. Dari Neng Vina punya 2 mesin itu dibongkar, terus ketahuan rusak, mereka ganti semua 8-8-nya. Oke? Nah, kenapa pabrikan lain tidak komplain? Jadi gini, seperti kata Kaisar Dovizioso, dia juga heran. Sepertinya para pabrikan ini sepakat untuk tidak melawan satu dengan yang lain. Karena apa? Justru mencurigakan. Memang benar. Jadi gini, istilahnya rider Yamaha nggak diuntungkan sama sekali dari penggantian katup itu. Karena memang mereka berarti race-nya pakai katup standar. Istilahnya kayak gini, gue ngaku salah deh, gue udah bongkar mesin gitu. Tapi jelas rider gue nggak kena, nggak diuntungkan apapun dari itu karena pakainya ya katup standar gitu. Kalau sampai pabrikan lain minta agar rider Yamaha diturunkan poinnya, Yamaha sih saya bilang gini, oke, berhubung rider gue nggak diuntungkan sama sekali, tapi kalian minta di courting rider gue, gimana kalau kita sidak rame-rame mesin? Itu musibah untuk para pabrikan lain. Kenapa? Ya, ini akhir musim satu. Kalau ketahuan ada kenapa-kenapa sama mesin mereka, di courting semua itu poin rider, bablas semua itu klasemen. Abis itu klasemen, hancur. Jadi, even Brivio, Davide Brivio yang adalah pesaing berat Yamaha dalam perebutan Jordan nggak komplain. Dia cuma kalau Maya dia cuma bilang gini, konstruktor sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat sih. Kalau lu menang ya berarti lu terpromosi, kalau nggak ya nggak. Dia bilang gitu. Tapi nggak komplain. Dia bilang kami menerima keputusan itu. Karena apa? Ntar kalau diributin ketahuan. Itu kalian bisa lihat sejak tes Misano banyak pabrikan yang tiba-tiba moncer di depan. Pengakuan mereka sih nggak ada yang cheating mesin. Pengakuannya sih karena parts. Kayak Suzuki mengakunya shock absorber baru. Demikian juga Honda juga mengakunya shock absorber baru katanya. Tapi iyakah? Gini, RD itu nggak bisa sidak mesin kalau nggak ada yang lapor. Yamaha kemarin ketahuan karena Neng Vina minta mesin baru, jadi mau nggak mau harus diperiksa mesinnya. Kalau mau sidak ya nggak bisa kecuali ada laporan, kan mereka nggak mau. Yamaha juga udah kadung sudah terima salah aja, jadi ya udah. Mereka juga pokoknya gini Yamaha bilang, kita ngaku salah deh, tapi yang penting tuh rider jangan dikorek. Kalau kalian korek rider, udah kita rame-rame aja jatuh bareng-bareng. Jadi skandal, makin ribut aja kan. Oke, jadi kalian clear ya kenapa pabrikan diem dan kenapa memang sebenarnya rider Yamaha nggak mendapatkan keuntungan apapun dari penggantian katup itu. Mereka membalap sejak race pertama itu adalah dengan katup standar, ya. Jadi nggak ada yang diuntungkan, nggak cheating juga. Malah kalau dia pakai katup lama ya namanya cheating. Oke, lanjut kita akan membahas soal Jorge Lorenzo. Jadi Jorge Lorenzo ini kemarin berdebat sama satu orang fans di Twitter soal fans ini menyalahkan Lorenzo
karena kurang kerja istilahnya. Kurang banget, jadi test rider nggak kerja-kerja gitu. Si Lorenzo nyambut, saya mau kerja tapi ada COVID, dia bilang. Dan setelah itu Yamaha bilang saya nggak perlu kerja lagi. Saya mendapat panggilan untuk kerja setelah mau tes Portimao gitu. Sebenarnya ya bukan salah Yamaha juga. Sebenarnya mereka excited banget. Jadi waktu di Sepang itu si Lorenzo tesnya pakai 2019 adalah untuk satu karena dia baru habis pensiun, alasan dia punya punggung masih patah. Dikasih dia 2019 untuk dapat feel dulu nih, karena kan kemarin dari pabrikan lain dapat feel dulu nih, ini 2019-nya rencananya adalah mau mencoba 2020 punya versi di Qatar. Tetapi Qatar kemarin kan habis dia di Sepang, dia itu pergi libur teman-teman. Nah di Qatar pas musim pandemi dia ke lockdown di Dubai, nggak bisa ke mana-mana. Di lockdown di Dubai itu lama banget loh dia teman-teman. Jadi dia nggak bisa ngetes. Nah pada saat dia lockdown di Dubai belum mulai musim. Sebenarnya dia sampai di tes Qatar dia belum salah. Belum mulai musim, kedengaran lah bahwa dia nego dengan Ducati. Kalau Mbak Yu aja bisa dengar gosipnya, berarti Yamaha Jepang sudah pasti dengar. Dan itu terkonfirmasi oleh papanya Lorenzo yang bilang dia sama Ducati udah saling telepon untuk turun balap menggantikan Dovizioso. Waktu itu masih kisruh-kisruhnya Dovizioso. Sepertinya Yamaha udah yakin. Kan pada akhirnya diakui juga tuh sama Lorenzo bahwa dia hampir tanda tangan kontrak. Berarti memang kontrak itu ada teman-teman meskipun Ducati menyangkal. Berarti kontrak itu ada, cuman terlambat nanti akhir-akhir ini baru Lorenzo akui. Berarti itu juga sampai di telinga Yamaha. Itulah kenapa bulan Juni Yamaha langsung bilang ke Lorenzo, kita nggak ada tes lagi kok sampai akhir musim. Padahal Yamaha tahu ada tes Misano. Kenapa? Padahal di tes Misano itu, kalau misalnya Lorenzo adalah rider yang loyal, kalau dia turun di situ itu bermanfaat banget buat sisa musimnya Yamaha. Kenapa? Karena waktu di Sepang dia sudah rasa 2019. Nah kalau dia di tes Misano dia bisa mencoba untuk tes private bareng-bareng Dani Pedrosa kemarin, bareng Bradle. Kalau dia bisa turun di situ dengan 2020 M1, itu sangat membantu banget. Bener Bebek bilang membantu banget. Biar cuma titik ngerem aja deh lu kasih. Oh di sini ngeremnya mesti segini gitu. Itu sangat membantu. Tetapi karena Yamaha udah kadung, nggak mau dihianati karena dia tahu ini orang bakal pindah. Waktu itu awal musim Jarvis udah ngomong, kami sebenarnya suka sama Lorenzo, tetapi dia tekankan agenda tersembunyi. Agenda tersembunyi itu yang Yamaha nggak mau sampai jadi. Itulah kenapa Lorenzo nggak pernah diturunkan lagi tes. Mereka langsung bilang bulan Juni nggak ada tes lagi kita sampai akhir tahun. Karena mereka nggak mau data mereka dicuri. Yamaha 2020 punya. Begitu. Karena kan Lorenzo bukan cuma sekedar mau tes rider di Ducati, dia bakal turun membalap. Kalau turun membalap, abis lah dia. Gitu, Yamaha jelas nggak mau bagi datanya. Oke, kalian ngerti? Lanjutnya apa lagi kita? Oh ya, itu juga sebabnya kenapa dia nggak ditunjuk untuk menggantikan Bebe Vale. Karena sebenarnya bukan masalah leletnya sih menurut Bayu Meregali. Yamaha itu pintar banget, dia ini namanya pabrikan ya, sama juga Ducati pintar ngeles-ngelesnya. Jadi sebenarnya Yamaha nggak mau mengizinkan Lorenzo mengetahui data mesin terbaru mereka. Karena Bebe Vale punya itu 2020. Mungkin kalau Morbi yang mau diganti mereka kasih. Karena Morbi itu M1 2020 tapi DNA-nya masih 2019. Itu spek A 2020 yang di Sepang. Kenapa Mbak Yu bilang spek A 2020? Karena tahun lalu dia pakai spek A 2019. Ya kali nggak naik-naik motor.
Masa tahun lalu pakai spek A 2019, tahun ini masih 2019? Kenapa Mbak Yu bilang Morbi punya itu spek A 2020 dengan DNA 2019? Kalian pasti ingat kalau udah lama ngintil Mbak Yu, di tes JRS tahun lalu itu M1 2020 belum ada. Jadi M1 2020 itu baru bisa siap jeroannya ini, baru jeroan di tes Sepang. Waktu itu Mbak Yu bilang, oh berarti cuma ada satu spek A dong, sudah nggak ada spek B. Kalau 2019 di tes Valencia mereka udah ada M1 2019 di tes Valencia 2018. Nah, itu yang jadi spek B. Kemudian yang di tes Sepang itu jadi spek A yang dipakai sama Morbi tahun lalu. Kemudian yang versi Qatar itu yang 2019 pabrikan. Sementara tahun 2020 ini di Jerez belum ada, Valencia belum ada, baru ada jeroannya itu di tes Sepang. Nah, tes Sepang itu mesinnya masih DNA 2019 yang di-improve untuk mendapat masukan dari rider. Apanya yang dirubah untuk menjadi versi pabrikan di tes Qatar. Jadi itulah kenapa Morbi memakai mesin 2020 dengan DNA 2019 karena itu 2020 spek A. Dan itu cuma satu spek, nggak ada update lagi. Beda dengan 2019 kemarin, mereka masih 2 kali update. Ini udah cuma 1 kali update. Itulah kenapa Yamaha bobrok banget. Cuma 1 kali update. Salahnya siapa? Insinyurnya yang di Jepang. Bukan salah rider, bukan salah Lin Jarvis, bukan salah siapa. Bebe Vale emang udah concern dari pertama. Belum ada di Jerez. Jadi gimana? Sepang. Kalau di Sepang nggak apa-apa, yang penting bagus. Waktu itu Bebe Vale bilang gitu. Tapi ya hasilnya dari awal race aja udah salah katup coba. Itu cerita Lorenzo dan cerita mesin sampai Mbak Yu konfirmasi bahwa yang dipakai sama Morbi itu sebenarnya M1 2020 spek A dengan DNA 2019. Jadi bukan motor 2019 teman-teman, bukan. 2019 spek A itu adalah motor Morbi tahun lalu, di mana Quartararo pakai yang spek B. Jadi spek B Quartararo, spek A Morbi, BB Vale sama Nengvina 2019 pabrikan, dan waktu itu Quartararo bagus, jadi dia naik motor pabrikan tahun ini. Makanya waktu itu BB Vale bilang, setahu saya motor yang dipakai sama Quartararo memang agak mirip dengan motor pabrikan kami, cuman beda update. Iya, jadi versinya Quartararo itu yang versi yang belum diupdate masih jeroan. Kemudian yang spek A yang sama Morbi itu 1 kali update. Kemudian yang 2019 pabrikan itu yang sudah 2 kali update. Nah, kalau yang ini karena cuma 1 kali update, jadi yang di Sepang yang spek A, yang di Qatar yang versi pabrikan. Oke? Paham ya? Oke, kita lanjut lagi ke Iannone. Ekspektasinya adalah tanggal 15 nanti putusan. Ternyata sudah diputuskan hari ini. Sekalian menjawab ini ya, kenapa Mbak Yu bilang dia radiant oplas. Jadi kalian bisa membandingkan muka dia waktu, masih ingat nggak waktu Bebe Vale sama mantannya Biaggi, itu tahun berapa ya, dia masih di Ducati waktu itu, terus si Iannone di belakang cekikikan sendiri. Kalian lihat bedanya mukanya dia sama yang sekarang. Jadi itu pengaruh karena kemarin dia pacaran sama model. Sebelum yang sekarang ada juga yang kemarin si Neng itu yang masih istri orang waktu dia pacaran statusnya. Jadi mulai dari situ dia mulai kenal dengan yang namanya botox, dengan yang namanya ya filler. Jadi kalian bisa lihat sekali perbedaan antara dia yang sekarang, mukanya yang sekarang sama muka yang dulu. Nah ini yang jadi isu waktu pertama dia kena kasus doping. Kok bisa? Jadi pikirannya pertama itu adalah steroid. Nah, kalau filler dan oplas itu biasanya memang pakai steroid teman-teman buat ngencengin gitu. Itulah kenapa awalnya Mbak Yu bilang dia rider oplas. Karena memang kalau ngisi filler dan segala macam itu kan masuk badan, itu zat adiktif teman-teman. Ternyata
pembelaan dia. Waktu itu di FIM diputuskan dia dibekukan lisensinya selama 18 bulan. Dan itu artinya akan berakhir Juni tahun depan. Dia minta banding gitu. Dia alasannya karena zat itu masuk tidak disengaja olehnya dari daging. Katanya sih ada banyak jurnal ilmiah yang mengatakan seperti itu. Dia minta banding untuk bebas. Masalahnya WADA, Komisi Doping Dunia, itu malah banding juga. Dari yang minta 18, dia minta banding. Jadi 4 tahun. Jadilah di tas. Ini barang berlarut-larut, udah kayak drakor juga. 1 tahun tengmen baru putus. Dan apesnya adalah harapannya Iannone kemarin itu diputus paling enggak 12 bulan aja. Kalau 12 bulan berarti musim depan mulai dia masih bisa membalap. Ternyata diputusnya dalam 4 tahun sesuai keinginan WADA. Alasannya hakim adalah karena Iannone tidak bisa membuktikan bahwa zat tersebut masuk secara tidak sengaja. Memang dikasih sampel rambut dan segala macam, tapi ya tes yang resmi oleh WADA dan diakui oleh TAS itu adalah tes yang dilakukan dari lab, bukan dari rambut. Itu nggak resmi menurut mereka. So, siapa penggantinya? Nah, seperti yang pernah Bayu bahas, dari awal Max Biaggi sudah menawarkan Lorenzo posisi test rider di Aprilia. Ini penawaran ada sejak dia mengakui bahwa dia hampir menandatangani kontrak sebagai pembalap pengganti Dovizioso di Ducati. Itu waktu Yamaha baca, nggak ada niat buat perpanjang. Jadi, Lorenzo sepertinya tahu, bukan Lorenzo juga kalau yang nggak tahu kan, si Biaggi kasih pertolongan. Jadi menurut Lorenzo ya nggak masalah juga, karena kalau misalnya Iannone masih diizinkan untuk membalap, dia bisa sekalian jadi coachnya Iannone karena dia tinggal satu daerah dengan Iannone di Lugano. Dan mereka kemarin posting latihan sama-sama. Masalahnya, Iannone sekarang sudah diputus bersalah, seatnya kosong. Kabarnya Biaggi negokan dia dengan Aprilia untuk menggantikan Iannone, artinya turun balap lagi. Nah, masalahnya adalah apakah dia mau? Jadi, Lorenzo punya backing Max Biaggi. Lalu siapa yang lain? Tentu saja Papa Willow. Backingnya siapa? Ketua DPRD tingkat pusat, Carmelo Ezpeleta. Kuatan siapa? Ya kuatan Carmelo lah. 1, kuatan Carmelo. 2, status jangan ragukan lagi kalau Papa Willow. Dia memang pembalap sejati, cuman kalah kesempatan aja. Dia nggak dapat peluang di Honda untuk membuktikan bahwa sebenarnya dia juga kompetitif. Kalau motornya juga kompetitif. Jadi ya, kemungkinan sih Papa Willow. Lalu apa kabar dengan test ridernya Yamaha? Yamaha ini udah apes banget ya. Dia ditolak Ducati, dan itu kabar tadi pagi muncul. Ditolak Ducati, ditolak Dovizioso. Dovizioso nggak mau jadi test rider Yamaha. Jadi Dovizioso memang mau melanjutkan karirnya di bidang lain di motocross, tetapi dia juga mau mendirikan rider academy seperti punya BP Vale, tapi untuk motocross. Jadi rider academy tapi untuk motocross. Kalau BP Vale kan khusus untuk MotoGP nih, dia untuk motocross punya. Jadi karena dia merasa nggak punya waktu, kalau dia mau bikin sekolah sama dia mau membalap juga di motocross, dia jelas nggak ada waktu buat jadi test rider, makanya dia bilang no. Nah masalahnya, Papa Willow udah pasti ngantri sama Iannone nih, karena kan Iannone diputus bersalah. Terus siapa yang jadi test ridernya Yamaha? Udah kadung lepas Lorenzo. Dan mereka nggak bakal mau ambil lagi Lorenzo, itu masalahnya. Nggak tahu kalau tiba-tiba petinggi berubah pikiran kan, nggak tahu aja. Tapi rekomendasi dari Meregali dan Lin Jarvis kemarin setelah tes Portimao adalah mending nggak usah perpanjang. Kenapa? Karena di satu dia udah nego sama Ducati, ini lagi nego sama Aprilia, dan memang dia udah nggak bisa cepat. Ya, in fact di Portimao dia lelet banget, bahkan dibanding sama Savadori. Jadi sudah dia nggak loyal, sudah dia nggak bisa cepat,
sudah dia motivasinya nyaris nggak ada, maksudnya angin-anginan, kadang bilang mau membalap, kadang enggak, sementara keinginannya Yamaha itu kayak Dani Pedrosa yang mau mengetes motor seolah-olah dia lagi balapan. Jadi dia ngerti ini kalau gue balapan kayak gini nih motor, kalau nikungnya di sini kayak gini, kalau misalnya ada lawan kayak gini gitu. Jadi itu feel yang dibawa oleh Dani Pedrosa ke KTM, dan itu yang bikin KTM bagus banget karena test ridernya punya feel sebagai pembalap. Itu yang sebenarnya diharapkan dari Jorge Lorenzo, tetapi di Portimao no way. Dia udah catat semua dari Messi, Ronaldo, Marquez, Valentino Rossi. Percuma, Yamaha not interested. Oke? Okay? Lalu siapa? Bohlah, nanti kita lihat aja. Ada yang setuju nggak sih kalau Garlov? Tapi dia terlalu muda, teman-teman. Dia terlalu muda, karirnya itu masih panjang di WSBK. Kalaupun dia mau bagus karirnya di MotoGP, jangan jadi test rider, dah masih muda banget. Kasihan kalau jadi test rider, teman-teman. Kecuali kalau dia jadi test rider terus 2 tahun depan, kalau misalnya BB pensiun dia naik jadi rider tetap, ya boleh juga. Cuman kasihan aja gitu. Terus kalau masalahnya dia kan masih membalap di WSBK. Kalau dia jadi test rider, kadang-kadang WSBK misalnya tahun depan, itu kan masih pandemi, jadi kadang-kadang ada yang bentrok jadwalnya, dan dia pasti kesulitan. Jelas harus ada yang diutamakan jelas dia punya race lah. Jadi emang nggak bisa. Oke, kita lanjut lagi ke ini pun. Oh, Marc Marquez. Ini adalah gosip terakhir. Kan Bayu udah bilang tuh kemarin, ABR lu jangan berisik. Bilang sama Jordan Rakor lu yang cacat itu gak usah berisik, fokus aja sembuhin catatnya. Kenapa? Bayu udah duga dia nggak bakalan turun sampai akhir musim. Itu cuman Yamaha, cuman Honda aja yang nutup-nutupin demi sponsor. Kenapa? Karena mereka kadung bayar mahal si Marquez. Itu 15 juta euro, teman-teman. Udah di korting tapi masih berasa. Jadi kemarin itu gosipnya sampai Repsol bertahan untuk sampai 2022 itu karena gajinya Marquez di korting. Karena duit sponsornya turun. Ngerti kan? Jadi presiden kalau Marquez tiba-tiba langsung dibilang semusim gak bakal turun, itu satu bikin sponsor gak suka. Dan semacam apa sih? Mungkin ada penalti kali ya, nggak tahu, tergantung kontraknya, klausulnya seperti apa. Itulah kenapa selalu Honda seolah-olah bilang, oh race ini nih dia bakal pasti turun, race ini nih dia bakal pasti turun, tapi ujungnya ngeles juga. Mbak Ayu dari awal tahu dia nggak bakalan turun satu musim. Kenapa? Mbak Ayu udah bilang dia bakal operasi ketiga, itu aja ditutupin sama Honda. Dia sebenarnya operasi ketiga. Dia 2 kali operasi itu gagal. Sorry ya Bear, I have to be honest. Dia 2 kali operasi itu gagal. Platnya yang pertama sama Dr. Mir itu sebenarnya bagus, cuman dia pakai push up, dia pakai barbelan, dia pakai segala macam, akhirnya patah. Sekuat apa sih itu titanium? Kalau dipakai barbelan segitu banyak, dipaksa, akhirnya patah. Dipasang lagi. Kabarnya operasi kedua itu gagal juga. Kenapa? Kalian pasti lihat postingan Mbak Yu waktu kapan ya itu yang dia punya tangan sampai diperban. Itu Mbak Yu sudah curiga, ini ada apa? Dan seorang ahli ortopedi bilang, berarti operasi keduanya mungkin gagal karena itu sampai ke bawah besinya. Nah, kemarin dia sudah latihan sepeda. Paling jauhnya itu dia sudah latihan sepeda. Terus dia masih juga angkat-angkat barbel. Nah, angkat barbel itu, foto di posting itu, menurut Bayu itu adalah foto lama. Foto yang mungkin diambil sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Dipakai untuk konfirmasi bahwa dia baik-baik saja. Tapi gosip di Spanyol mengatakan bahwa memang kondisi fisiknya udah kelihatan bagus. Tapi sarafnya yang nggak bisa. Nah, jadi kenapa Mbak Yu bilang dia cacat? Karena gosip berhembus sepoi-sepoi dari Spanyol. Kekuatan ototnya bisa, tetapi sarafnya yang nggak mau join. Itu yang bikin dia minta operasi ketiga, mempertimbangkan untuk operasi ketiga, dan itu nggak diumumin sama Honda karena kemungkinan satu demi sponsor, karena dia udah korting gaji banyak banget. Kalau
dia dibahas lagi, mungkin sponsor Repsol nggak terlalu suka karena itu yang bikin lama nego kemarin. Kemudian itu juga pasti presiden buruk untuk fansnya dia, merchandise dan segala macam, banyak lah impact pasarnya ya buat Honda. Jadi mereka nggak mau bahas. Mereka cuma bilang dari sedang dalam masa penyembuhan. Tetapi gosipnya itu udah cacat. Bukan cacat secara fisik ya, sarafnya yang udah nggak bisa. Refleksnya yang kurang. Kadang-kadang suka kram. Gitu, oke? Okay? Jadi kita udah clear. Kita lihat lagi gosip di hari Rabu akan seperti apa. Tapi hari Rabu udah besok ya. Mepet banget, ding. Jadi udah, oh ya, Portimao. Kita bahas Portimao lagi. Portimao, teman-teman. Ini dikabarkan merugi 74 juta euro. Karena apa? Mereka udah kadung jual tiket. Ini Mbak Yu nggak tahu apakah masih sanggup Portimao untuk menggelar atau menyerah. Kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas mereka udah melaporkan itu kerugian. Karena kalau mau gelar tanpa penonton, jelas itu makin rugi kalau mereka makin tetap gelar. Belum lagi karena tahun depan mereka nggak jadi kalender tetap. Kalau jadi kalender tetap mungkin masih bisa dialihkan tiket penonton yang saat ini ke tahun depan. Masalahnya tahun depan mereka nggak masuk kalender, cuma masuk kalender cadangan. Kecuali kalau ada Brno, fix nggak jadi, mereka bisa masuk. Oke, jadi itu aja. Udah kepanjangan, sorry. But that's the fact. Karena begitu banyak gosip selama akhir pekan. Kita ketemu lagi nanti, kalau nggak besok ya lusa. Ya, see you guys, bye-bye.